Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imran merupakan salah satu nama dari surat di Al-Quran yang menjadi surat ketiga setelah surat Al-Baqarah dan memiliki 200 ayat. Membaca surat Al-Imran ini memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Salah satunya adalah mendapat syafaat di hari akhir nanti. Tapi tahukah teman-teman Superpedia, mengapa surat ketiga ini dinamakan Al-Imran? Dan tahukah siapa Al-Imran ini? Lantas, mengapa namanya sampai ditulis diabadikan di Al-Quran? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas keluarga Al-Imran atau keluarga Imran. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbil Alamin. Al-Imran bila diterjemahkan al atau ahli, artinya keluarga atau pengikut. Misalnya, al seperti dalam al-sunnah, artinya pengikut sunnah, dan al juga bermakna keluarga. Jadi jika digabungkan Al-Imran berarti keluarganya Imran. Dan siapakah Imran ini? Ada dua perbedaan pendapat dari para ulama mengenai siapa keluarga Imran ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya keluarga Imran adalah keluarga Nabi Musa alaihissalam, karena Musa bin Imran ini adalah bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Imran adalah bapaknya Maryam, karena Isa atau Yesus adalah putra Maryam binti Imran. Kakeknya Nabi Isa alaihissalam atau bapaknya Maryam. Pendapat yang lebih akurat adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa yang dimaksud dengan Al-Imran adalah keluarga dari Nabi Isa ibnu Maryam. Hal ini karena urutannya di Al-Quran, setelah Allah bercerita tentang keluarga Imran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ceritanya mengenai Maryam. Sekarang kita akan membahas Al-Imran dari sudut pandang keluarganya, Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini tertulis di dalam Al-Quran, yaitu surat ketiga. Beberapa isi dari Al-Quran memang menceritakan tentang sejarah, dan sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran adalah sejarah yang paling akurat, karena Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik sejarah. Bahkan ada beberapa sejarah yang tidak bisa dituliskan oleh manusia atau sejarawan, namun terdapat di dalam Al-Quran. Bayangkan saja, siapa yang sanggup menulis sejarah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam kalau bukan Allah yang menceritakannya? Sahabat Superpedia, mari kita mulai bercerita. Imran adalah seorang yang soleh di kalangan Bani Israel pada waktu itu. Namun Imran bukan seorang nabi, melainkan seorang yang bertauhid kepada Allah. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah. Hannah adalah putri dari Fakusa. Hannah memiliki saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal sebagai ahli ilmu. Beliau tinggal di suatu tempat ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, ahli ilmu bertugas mengurus tempat-tempat ibadah. Jadi dari garis keturunan ini, Hannah adalah ipar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Suatu hari, Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Ia melihat seekor induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah timbul
rasa hasrat dari dalam diri Hana untuk memiliki anak lagi. Lantas Hana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Sobat Superpedia, ketika Hana meminta diberikan keturunan kepada Allah, usianya sudah sangat tua dan ia sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak karena sudah memasuki masa menopause dan tidak haid lagi. Namun setelah Hana selesai berdoa, saat itu juga Allah langsung mengabulkan doanya. Pada akhirnya Hana pun langsung haid. Setelah masa haid selesai, suaminya menggaulinya dan Hana pun hamil. Ketika sedang hamil, Hana berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Baitul Maqdis." Yang dimaksud dengan pelayan adalah seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hana sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus pada ibadah dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau duniawi, serta senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupnya. Inilah ungkapan rasa syukur Hana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa mengandung dan akan segera melahirkan anak. Pada suatu hari lahirlah anaknya, Hana. Namun yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan seorang perempuan. Allah telah menakdirkan sebelum anak ini lahir bahwa suaminya Hana yang bernama Imran meninggal dunia. Sehingga ketika bayi itu lahir, ia langsung menjadi anak yatim. Setelah Hana mengetahui bahwa bayinya ini adalah perempuan, Hana berdoa lagi kepada Allah, "Ya Rabbku, aku melahirkan anak perempuan dan Engkau lebih tahu bahwa anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Maksudnya di sini bukanlah Hana tidak bersyukur mendapatkan anak perempuan, tetapi untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis lebih afdal bila anaknya seorang laki-laki. Akan berbeda ceritanya bila kedudukannya diisi oleh seorang perempuan. Maka Allah pun menjawab doa Hana bahwa anak perempuan ini akan menjadi istimewa, berbeda dengan anak perempuan lainnya dimanapun. Karena hanya Allah yang lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Hana berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam dan aku meminta kepadamu ya Rabb untuk melindungi putriku ini dan keturunan dari putriku ini dari godaan setan yang terkutuk." Sebab dari doa ini ketika Maryam dilahirkan, ia tidak menangis. Sebab dari doa ini ketika Maryam dilahirkan ia tidak menangis. Begitu juga dengan anaknya Isa alaihi wassalam. Keduanya selalu dilindungi Allah dari godaan setan sepanjang hidup mereka. Biasanya bayi menangis saat dilahirkan karena gangguan setan, tetapi ini tidak terjadi pada Maryam dan Nabi Isa alaihi wassalam. Mereka tidak menangis saat dilahirkan. Bahkan Nabi Isa alaihi wassalam selalu diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupnya. Ketika Nabi Isa alaihi wassalam akan disalib, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dan menggantikannya dengan orang lain. Ketika diturunkan kembali ke bumi, Nabi Isa alaihi wassalam dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik dengan tujuan yang mulia. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, ketika Maryam lahir disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Saat itu para ulama di Baitul Maqdis berebutan untuk merawat Maryam karena mereka sangat menghormati Imran yang dianggap sebagai orang yang paling soleh dan ulama besar pada zaman itu. Oleh karena itu,
menjadi suatu penghormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri Imran ini. Di antara orang-orang yang berebut untuk merawat Maryam, salah satunya adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Karena adanya persaingan tersebut, diadakan semacam undian untuk menentukan siapa yang akan merawat dan menjaga Maryam. Allah takdirkan bahwa Nabi Zakaria lah yang keluar sebagai pemenang dari hasil undian tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam ditugaskan untuk merawat Maryam hingga ia dewasa. Nabi Zakaria alaihissalam membuat sebuah mihrab khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis. Mihrab ini adalah sebuah ruangan khusus untuk beribadah yang dibuat agak tinggi, sehingga untuk masuk ke dalamnya Maryam harus menaiki beberapa anak tangga. Selain sebagai tempat ibadah, mihrab ini juga menjadi tempat tinggalnya Maryam. Sehari-harinya Maryam selalu berada di dalam mihrabnya untuk menjaga auratnya dari siapapun yang hendak melihatnya. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang bisa berjumpa dengan Maryam kecuali Nabi Zakaria alaihissalam, karena hanya dia yang diberi amanah untuk merawat Maryam. Setiap hari Nabi Zakaria alaihissalam mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Namun setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam ingin meletakkan makanan yang diantarkannya, dia selalu menemukan makanan di wadah tempat biasa dia meletakkan makanan yang akan diantarkannya. Nabi Zakaria alaihissalam pun heran karena tak ada orang lain selain dia yang bisa masuk ke dalam mihrab Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam tentang siapa yang meletakkan makanan tersebut selain dia. Maryam menjawab bahwa Allah lah yang memberikan makanan itu. Jadi teman-temanku sekalian, ini adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia berdoa meminta makanan, maka akan langsung diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kemuliaannya terhadap Maryam. Makanan yang ada di wadah Maryam sungguh aneh. Misalnya pada saat musim panas, di wadah makanan Maryam terdapat buah-buahan dari musim dingin. Bahkan ketika tidak sedang dalam masa panen untuk buah tertentu, buah tersebut tetap ada di wadah Maryam. Sementara bagi orang lain mencari buah tersebut sangat sulit karena tidak sedang masa panen. Jadi begitulah Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada hambanya. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi dewasa. Selama hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu bahwa Maryam adalah wanita yang sangat soleh dan senantiasa menjaga kemaluannya. Pada suatu hari ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis untuk melakukan ibadah, Allah mengirim malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat ganteng dan tampan dengan maksud untuk menggoda Maryam di tempat yang sangat sepi. Bahkan jika Maryam melakukan perzinahan dengan laki-laki itu, tidak ada seorang pun yang akan melihatnya. Namun karena kesolehan dan ketakutannya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki ini, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguan. Hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sesungguhnya laki-laki tampan itu adalah Jibril yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril pun berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan mengabarkan bahwa kamu sebentar lagi akan memiliki anak."
Jika dipikir secara logika, bagaimana bisa ada seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa memiliki anak? Namun apapun bisa terjadi atas izin Allah. Akhirnya Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat bagi wanita solehah yang selalu menjaga pandangan dan kesucian terhadap laki-laki lain. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, Maryam ini adalah wanita solehah, anak dari Imam Besar Baitul Maqdis. Lama tak ada kabar, tiba-tiba muncul dalam keadaan hamil. Maryam bingung bagaimana ia akan menjelaskan kepada orang-orang Baitul Maqdis nantinya tentang kondisi kehamilan ini. Maryam pun memutuskan pergi menjauh dari orang-orang karena masih belum tahu harus berkata apa mengenai kejadian ini. Banyak orang yang mungkin tidak akan percaya apa yang ia ceritakan tentang peristiwa kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan. Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Maryam pun menggoncangkan pohon kurma tersebut, dan kurma-kurma mulai berjatuhan dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Jika dipikirkan secara logis, pohon kurma ini besar dan memiliki batang yang tinggi, sehingga orang biasa pun tidak akan sanggup menggoncangkannya. Apalagi seorang perempuan yang sedang hamil, tentunya tenaganya berbeda dengan orang biasa yang tidak hamil. Maka untuk mengambil kurma biasanya harus naik ke atas pohon. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan hambanya dengan menjaga Maryam dan anaknya di dalam kandungannya. Maka pada suatu hari lahirlah anak laki-laki dari kandungan Maryam tanpa menangis, sesuai dengan doa Hana ibunya. Akhirnya Allah menyuruh Maryam untuk datang ke kaumnya. Maryam pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Allah memerintahkan Maryam, jika ada seorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Selama perjalanan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam dicela oleh orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibumu bukan seorang penzina. Mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa ini?" Maryam tetap diam dan tidak menanggapi ceritaan ocehan orang-orang itu, melainkan terus berjalan menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengerumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Mereka kebingungan dan banyak yang memiliki statement negatif tentang Maryam. Bagaimana mungkin seorang wanita soleha yang tidak menikah tiba-tiba menghilang beberapa bulan dan pulang dengan membawa seorang bayi? Tentu saja orang-orang beranggapan bahwa Maryam melakukan kemungkaran atau perzinahan. Di saat kejadian ini, Maryam pun bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Jika ia mengatakan bahwa anak ini adalah pemberian dari Allah, tak satu pun dari mereka akan percaya. Disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang masih merah, yang masih baru beberapa hari ini berbicara. Ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia juga menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada, dan mewajibkan aku melakukan sholat dan membayar zakat selama hidupku. Dia menjadikan aku berbakti kepada ibuku, tidak menjadikan aku sombong. Keselamatan ada padaku pada hari
aku dilahirkan, pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Dan perkataan ini membantah bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan anak Tuhan, apalagi yang menganggap sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah manusia seperti kita yang diwajibkan untuk melakukan sembahyang dan membayar zakat. Bayi ini kelak akan menjadi seorang Nabi Allah yang senantiasa bertauhid dan di akhir zaman akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal. Semoga di lain kesempatan kita akan membahas kisah hidup Nabi Isa dalam video yang berbeda. Jadi itulah cerita kali ini mengenai hamba Allah yang bernama Imran yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Imran semoga menjadi pengetahuan dan manfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah seru selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.